Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami mewakili kelompok Bumi akan mempresentasikan satu produk kami, eh, yaitu inovasi produk dari Chicken Bun. Kami di sini beranggotakan 5 orang, yakni yang pertama Zia, terus Fadli, terus Maulana, Absarina, dan Sabita. Dan yang akan mewakili presentasi ini adalah saya sendiri, Maulana Ahnaf, dan saudara Fadli Zil Ikrom. Oke, sebagai introduction, Chicken Bun ini hadir sebagai solusi untuk memenuhi tingginya permintaan masyarakat akan makanan berbasis ayam yang praktis, lezat, dan bergizi. Dalam era modern yang serba cepat dan instan, banyak orang mencari pilihan makanan yang tidak hanya enak tetapi juga mudah diakses untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan inovasi dan pengolahan ayam dan cita rasa khas yang menggugah selera, Chicken Bun ini menawarkan pengalaman kuliner yang menarik bagi konsumen yang ingin menikmati makanan berkualitas tanpa menghabiskan banyak waktu. Selain itu, Chicken Bun berkomitmen untuk mendukung perekonomian lokal dengan menggunakan bahan baku ayam dari peternak setempat yang menjamin kesegaran dan kualitas produk. Dengan harga yang kompetitif dan variasi menu yang terus dikembangkan, Chicken Bun berupaya menjadi pilihan utama masyarakat untuk makanan cepat saji berbasis ayam. Kehadiran Chicken Bun diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas dan lingkungan sekitar. Inovasi produk. Inovasi terbaru dari Chicken Bun ini menghadirkan sensasi rasa yang baru dengan perpaduan rempah-rempah khas Nusantara yang kaya dan aromatik. Potongan ayam filet digoreng renyah setelah dimarinasi dengan racikan bumbu tradisional seperti kunyit, ketumbar, lengkuas, bawang putih, dan daun jeruk, menghasilkan cita rasa yang dalam dan menggugah selera. Baluran bumbu rempah kering pada ayam menciptakan karakter yang berbeda dari ayam goreng biasa atau lebih harum, gurih, dan meninggalkan kesan hangat di setiap gigitan. Sebagai pelengkap khas, menu ini tetap menghadirkan kailan goreng renyah yang memberikan tekstur kontras dan rasa gurih alami dari sayuran yang segar. Kailan yang digoreng dengan teknik khusus menghasilkan kerenyahan tanpa menghilangkan kesegaran dan nutrisinya. Kombinasi ayam rempah dan kailan goreng ini menjadikan Chicken Bun sebagai pilihan menu yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan kekayaan rasa Indonesia dalam sajian yang praktis dan modern. Untuk proses produksinya, sebelum proses produksi dimulai, pastikan semua bahan baku tersedia dan dalam kondisi baik, seperti daging ayam filet yang tanpa tulang dan kulit, bumbu marinasi, bisa berupa campuran bawang putih, garam, merica, dan penyedap rasa, tepung kering serbaguna, minyak goreng, sayur kailan segar, bumbu tabur pedas untuk varian spicy-nya, dan beras serta air untuk nasi. Untuk proses pembuatan ayam goreng ini yang pertama pemotongan ayam. Ambil ayam filet yang telah disiapkan lalu potong ayam tersebut menjadi bentuk dadu dengan ukuran kurang lebih 2 kali 2 cm. Setelah itu dimarinasi, masukkan potongan ayam ke dalam wadah, tambahkan bumbu marinasi secukupnya dan aduk rata. Lalu diamkan selama minimal 15 sampai 30 menit agar bumbu meresap. Lalu pencelupan ke tepung, siapkan tepung kering dalam wadah lebar. Masukkan potongan ayam satu persatu ke dalam tepung, lalu cubit-cubit potongan ayam di tepung hingga menghasilkan tekstur keriting pada permukaan ayam. Lalu di tahap penggorengan ini panaskan minyak dalam jumlah banyak. Lalu setelah itu panaskan minyak sampai kurang lebih 170 sampai 180 derajat Celcius. Masukkan ayam satu persatu agar tidak menempel, lalu goreng hingga ayam berwarna kuning keemasan dan matang merata kurang lebih 3 sampai 5 menit. Dan selanjutnya angkat dan tiriskan. Setelah itu penambahan bumbu untuk varian yang spicy atau pedas. Jadi setelah ditiriskan, taburi ayam goreng dengan bumbu tabur pedas secukupnya. Aduk rata hingga bumbu menempel merata pada ayam. Untuk proses pembuatan kailan goreng, tahap pertama yang dilakukan adalah pencucian. Ambil daun kailan segar,
Lalu cuci bersih dengan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan residu pestisida. Kemudian pada tahap pemotongan, potong kailan menjadi bagian kecil ukuran kurang lebih 3 sampai 5 cm. Dan pada tahap selanjutnya penggorengan, panaskan minyak dengan suhu tinggi. Minyak harus benar-benar panas agar kailan menjadi renyah. Masukkan kailan ke dalam minyak panas secara perlahan. Goreng cepat selama kurang lebih 30 sampai 60 detik hingga daun terlihat kering dan renyah. Dan terakhir angkat dan tiriskan dari minyak. Lalu untuk tahap proses pembuatan nasi, yang pertama pencucian beras, ambil beras sesuai porsi kebutuhan, lalu cuci beras 2 sampai 3 kali dengan air bersih. Kemudian tahap memasak nasi, masukkan beras ke dalam rice cooker atau panci, tambahkan air sesuai takaran, umumnya 1 banding 1,2 untuk tekstur nasi yang pulen, dan masak hingga nasi matang. Untuk langkah selanjutnya penyajian chicken bun, ambil 1 porsi nasi hangat, tambahkan ayam goreng dengan opsi spicy atau original, lalu tambahkan kailan goreng sebagai pelengkap dan sajikan di atas piring atau kemasan makanan sesuai standar penyajian. Oke, kemudian target pasar. Jadi di sini target pasar kami yang pertama yaitu ada anak-anak dan dewasa. Sasarannya mencakup anak sekolah, mahasiswa, dan pekerja dengan rentang usia 7 hingga 50 tahun yang memiliki kebiasaan konsumsi makan di luar. Kemudian target pasar selanjutnya itu pecinta fast food. Menarik perhatian individu yang menyukai cepat saji dan mencari pilihan yang praktis. Lalu inovasi menu, yaitu menargetkan orang-orang yang mencari variasi dan inovasi dalam menu ayam goreng, menawarkan pengalaman makanan yang berbeda. Selanjutnya gaya hidup makan di luar, yaitu mengincar konsumen yang memiliki kesukaan untuk makan di luar rumah dan menikmati kuliner. Dan yang terakhir, praktis dan enak, yaitu membidik konsumen yang mencari makanan yang tidak hanya cepat dan mudah didapat, tetapi juga lezat. Kemudian strategi pemasaran. Nah, di sini kami memiliki 5 strategi dalam proses pemasaran. Yang pertama, kerjasama dengan badan usaha milik ikatan, yaitu memanfaatkan jaringan yang sudah ada untuk memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, pesan offline, dengan memanfaatkan aplikasi WhatsApp dan Instagram untuk menerima pesanan dari pelanggan secara langsung. Yang ketiga, pesan online, yaitu menggunakan platform ShopeeFood untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan secara online. Kemudian event kuliner, dengan mengadakan atau berpartisipasi dalam event kuliner untuk meningkatkan brand awareness dan interaksi dengan pelanggan. Dan yang terakhir, bermitra dengan penjajah promosi, yaitu kolaborasi dengan mitra yang memiliki audiens relevan untuk mempromosikan produk dan meningkatkan exposure. Analisis keuangan, yaitu perhitungan harga jual. Bahan yang pertama yaitu ayam 1 kilo senilai 35.000, yang kedua kailan 1 ikat 5.000, kemudian beras 1 kilo 10.000, tepung setengah kilo 6.000, minyak 1 liter 20.000, alat makan 10 pieces 2.500, packaging 10 pieces 12.500, dengan jumlah total bahan senilai 85.000. Kemudian bahan bakar 5% dari total bahan 4.250. Kemudian total bahan baku dari penjumlahan total bahan dan bahan bakar senilai 89.250. Overhead 5% dari total bahan baku 4.462. Kemudian tenaga kerja 15% dari total bahan baku senilai 13.387. Kemudian total biaya produksi dari penjumlahan total bahan baku, overhead dan tenaga kerja senilai 107.100. Profit 40% dari dikali total biaya produksi senilai 149.940. Dan yang terakhir harga per porsi sebesar 15.000. Kemudian dampak dan berkelanjutan. Dampak sosial ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan.
yaitu pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Yang kedua, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan baru tentang teknik produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian pemberdayaan ekonomi lokal. Yang pertama, dengan adanya produk chicken bun, ekonomi lokal dapat tumbuh melalui peningkatan permintaan bahan baku dan produk. Yang kedua, usaha kecil dan menengah atau UKM dapat terlibat dalam rantai pasokan, memperkuat ekonomi komunitas. Kemudian aspek berkelanjutan, yaitu pengurangan limbah. Yang pertama, proses produksi yang efisien dapat mengurangi limbah dan emisi, berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Yang kedua, inovasi dalam pengemasan dan distribusi dapat mengurangi jejak karbon produk. Kemudian kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, produk chicken bun yang berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam proses produksi dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian saya lempar lagi kepada Saudara Ahnaf Fauzan. Baik, Silakan. terima kasih. Selesai sudah presentasi kami hari ini mengenai inovasi produk dari Chicken Bun. Semoga semuanya jelas dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.